Baik, hari ini adalah perkuliahan kita yang terakhir. Mohon maaf sebentar ya, ini dari tadi laptop saya ada sedikit masalah. Perkuliahan kita. Hari ini kita melanjutkan kembali perkuliahan kita, di mana pada pertemuan kita yang terakhir ini kita akan membahas mengenai sediaan aerosol. Untuk ujian, kalau tidak ada kendala, kita jalankan minggu depan. Tapi saya belum tahu apakah terkait dengan cuti bersama ya, terkait dengan Hari Raya Idul Fitri, dan apakah nanti akan ada cuti bersama atau bagaimana, kita tunggu informasi selanjutnya ya. Baik, kemarin itu saya sudah berikan tugas, itu kemudian di sana juga di dalam tugas itu saya juga menanyakan mengenai salah satunya yang kaitannya dengan aerosol ini adalah bagaimana cara pemakaian sediaan inhalasi. Kalau saya tidak salah, apakah saya menyebutkan nama merek atau tidak, tapi yang dimaksud inhalasi itu salah satu contohnya itu adalah sediaan inhalasi misalkan yang ada di pasaran itu yang mengandung salbutamol yang banyak digunakan untuk penderita gangguan saluran pernafasan atau asma. Nah, penggunaan sediaan aerosol bisa dibilang gampang-gampang susah gitu ya. Kenapa disebut sebagai gampang-gampang susah? Karena tidak jarang itu pasien salah dalam memakai ataukah mengkonsumsi sediaan tersebut. Misalkan, ambil contoh yang pertama, banyak terjadi reaksi ikutan dari pemakaian sediaan tersebut. Misalkan muncul sariawan pada saat menggunakan sediaan. Nah, ini lebih disebabkan karena higienitas atau kebersihan dari alat aerosol tersebut yang tidak dijaga. Ya. Nah, sediaan aerosol, sediaan semprot ya, yang nebulizer tersebut, atau kita kenal dia dengan istilah temper dose. Jadi dosis yang terukur ya, sediaan tersebut adalah sediaan yang dosis yang benar-benar terukur. Kenapa disebut sebagai dosis yang terukur? Karena dalam sekali pemakaian, sekali penyemprotan itu sudah fix sekian jumlah zat aktif yang dikeluarkan. Jadi tidak bisa kita mengatur dosis dari obat yang dikeluarkan, dan itu juga menjadi kendala dalam pemakaian sediaan aerosol ya. Karena kita tidak bisa mengatur, oh ini untuk anak-anak setengah semprot, itu kan tidak mungkin terjadi setengah semprot itu. Karena sediaan ini adalah sediaan yang sudah terukur, jadi satu kali semprotan itu sudah tertakar dosisnya. Nah, makanya disebut sebagai meter dose ya, meter dose, karena dia sudah tertakar dosisnya, sehingga kita tidak bisa melakukan penyesuaian dosis sesuai dengan usia anak atau usia pasiennya. Itu juga menjadi kendala dalam pemakaian sediaan aerosol. Kemudian yang lainnya, pasien ada kalanya tidak paham dalam pemakaian sediaan. Jadi dia harus, karena ini adalah sediaan dalam bentuk gas, dan ini sediaan ini diharapkan dia bekerja di paru-paru, di alveoli, di bagian cabang terkecil di dalam paru-paru, maka si pasien tersebut harus melakukan proses inhale exhale yang tepat ya, jadi menarik nafas dan menghembuskan nafas yang tepat. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah pasien harus menghembuskan nafas sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan udara. Jadi pada saat nanti menghirup bisa menghirup dengan kuat, sehingga ini akan membantu zat aktifnya bisa langsung masuk menuju ke alveoli. Nah, ini yang biasanya tidak diperhatikan oleh pasien.
Kemudian yang kedua, pada saat dia setelah mengeluarkan nafas, jadi dihembuskan nafas sekuat-kuatnya. Setelah itu obat itu langsung dimasukkan ke dalam mulut, kemudian disemprotkan, disertai dengan proses penghirupan yang tepat. Jadi dihirup udaranya, semuanya itu dihirup. Setelah dia dihirup, itu harus melakukan proses menahan nafas, jangan langsung dikeluarkan. Tapi setelah dia dihirup, kemudian didiamkan, kemudian ditahan nafasnya selama beberapa menit. Ya, tujuannya apa? Supaya obat itu benar-benar masuk dan mengalami kontak antara obat dengan bagian membran dari ataukah dinding dari alveoli yang terdapat di paru-paru. Setelah dengan adanya kontak tersebut, maka proses selanjutnya yaitu disolusi, kemudian ada proses penembusan, absorpsi itu bisa terjadi, begitu. Nah, ini yang biasanya harus benar-benar diperhatikan, diberikan informasi kepada pasien, terlebih jika pasien tersebut kali pertama atau baru pertama kali menggunakan sediaan jenis aerosol. Gitu ya. Ini yang harusnya kemarin sudah masuk di dalam kemarin saya meminta SOP gitu ya, cara pemakaian sediaan yang benar itu seharusnya sudah masuk di dalam cara pemakaian sediaan aerosol inhalasi yang tepat. Ya, dan di situ adalah titik kritis yang bisa menyebabkan menyebabkan kegagalan dalam proses pengobatan. Oke, baik, itu dulu pengantar dari saya terkait dengan tugas yang kemarin juga yang sudah saya berikan. Kemudian kemarin saya memberikan tugas yang harusnya membahas mengenai galenik. Saya rasa itu galenik bisa kalian baca nanti di rumah ya, materinya sudah saya siapkan di Oase. Silakan kalian download dan kalian cermati. Saya rasa di dalam materi galenik itu tidak ada hal-hal yang kurang jelas. Saya rasa semuanya sudah jelas dalam PowerPoint-nya. Baik, saya akan lanjutkan mengenai sediaan aerosol. Oke. Sediaan aerosol adalah bentuk sediaan yang diberi tekanan, mengandung satu atau lebih bahan aktif yang bila diaktifkan atau digunakan atau disemprotkan gitu ya, dia akan memancarkan butiran-butiran cairan dan atau bahan-bahan padat dalam media gas. Jadi pada sediaan aerosol di sini, zat-zat aktif itu akan dilarutkan dengan pelarutnya itu berupa zat cair, ataukah zat-zat tersebut tetap dalam campuran padatan dengan adanya pembawa atau propelan yang disebut sebagai gas ini. Jadi gas, ada istilah yang disebut sebagai propelan. Propelan itu adalah gas pembawa dalam sediaan aerosol. Jadi pada kasus ini, sediaan-sediaan tersebut akan dikemas dalam suatu wadah yang tertutup rapat, di mana tekanannya itu kita kendalikan. Artinya tekanan di dalam sediaan dengan tekanan di luar sediaan itu berbeda, dan tekanan di dalam sediaan itu kita buat konstan. Artinya tidak terjadi perubahan tekanan. Kenapa tekanan itu kita buat menjadi konstan? Nah, tujuannya di sini adalah untuk menjaga tingkat kelarutan dari gas dengan mediumnya, baik di sini adalah cairan maupun padatannya. Ya, jadi seperti kita tahu bahwa tekanan itu akan mempengaruhi tingkat kelarutan. Begitupun halnya pada larutan antara gas dengan suatu cairan maupun media padatan. Aerosol berbeda dari kebanyakan bentuk-bentuk pemberian lain, yaitu dalam hal ketergantungannya pada fungsi wadah. Jadi di sini aerosol baru bisa dipakai jika wadahnya itu dalam bentuk utuh atau lengkap, ya. Ada knopnya, kemudian knop itu yang tombol yang biasanya digunakan untuk proses penyemprotan itu harus ada, kemudian wadahnya itu harus tertutup rapat seperti tadi saya sampaikan, tekanannya harus terjaga di sana, karena kalau
satu saja ada bagian yang hilang, maka proses ataukah sediaan sediaan tersebut tidak akan dapat kita gunakan. Pada katup yang dipasang, nah ini tadi ketergantungan pada fungsi wadah pada katup yang dipasang, kemudian ada komponen tambahan propelan atau bahan pendorong. Di sini yang saya bilang tadi, gas sebagai bahan propelannya atau pembawa atau pendorongnya. Produk aerosol dapat dirancang untuk mendorong keluar isinya dalam bentuk kabut halus ataukah kabut kasar, semprotan basah maupun kering, aliran yang terus-menerus, ataupun berupa busa yang stabil atau busa yang cepat pecah. Jadi di sini pada sediaan aerosol ini kita setting atau kita kendalikan supaya yang dikeluarkan itu dalam bentuk butiran-butiran ya, dalam bentuk droplet-droplet. Bisa berupa droplet tersebut menghasilkan kabut yang berupa berbentukan kasar maupun halus, ataukah droplet dengan ukuran yang besar. Nah, kabut itu kan droplet dengan ukuran yang kecil, tapi kalau dia sampai kelihatan dalam bentuk semprotan itu biasanya ukuran dropletnya itu menjadi lebih besar. Nah, pengatur ini biasanya pada knopnya tersebut. Ya, pada knopnya tersebut akan diatur seberapa besar lubangnya yang kemudian akan menghasilkan ukuran dropletnya. Tapi ada juga dalam bentuk aliran, artinya dia di dalam bentuk semprotan yang terus-menerus, ataukah bisa juga dikeluarkan dalam bentuk busa. Ukuran partikel untuk aerosol pada inhalasi biasanya kurang dari 6 mikron akan mencapai bronchioles respiratorius, kurang dari 2 mikron akan mencapai ductus alveolus dan alveoli. Di trakea dan bronkia primer atau sekunder untuk mendapatkan efek setempat, maka dibutuhkan partikel dengan besaran 20-60 mikro. Jadi dari sini bisa kita perhatikan bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka proses masuknya sediaan tersebut ke dalam paru-paru bisa menjadi semakin dalam, ya. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya di sini, semakin kecil yaitu 2 mikron, itu bisa sampai masuk ke alveoli. Ya, saya harapkan kalian masih ingat tentang biofarmasetika, pengantaran obat melalui paru-paru. Kemudian kalian ingat di sana bagaimana penampang dari paru-paru itu ya, dari trakea ke bronkus, bronchiolus, alveolus, alveoli. Jadi alveoli itu adalah cabang yang paling kecil ya, cabang yang paling kecil di mana cabang-cabang alveoli ini dia memiliki ukuran diameter permukaannya itu atau ukuran diameter salurannya itu yang sangat kecil, sehingga di sini akan dibutuhkan ukuran partikel yang sangat kecil pula agar dapat masuk sampai ke bagian alveoli. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kenapa pada saat proses pemakaian itu pasien harus menghembuskan nafas terlebih dahulu sekuat-kuatnya, sehingga dia bisa menarik nafas sebanyak-banyaknya, sehingga saat aktifnya ataukah aerosolnya tersebut bisa masuk sampai menuju ke alveoli. Oke. Keuntungan sediaan aerosol adalah sebagian obat dapat dengan mudah diambil dari wadah tanpa sisanya menjadi tercemar atau terpapar. Jadi pada pemakaian sediaan aerosol ini bisa kita gunakan zat yang terdapat di dalam kemasan itu sampai benar-benar habis tanpa adanya sisa. Jadi itu bisa lebih lebih sempurna kita menggunakannya. Jadi semua bagian dari zat aktifnya atau semua bagian dari sediaan tersebut bisa digunakan secara utuh. Jadi tidak ada yang tersisa, tidak ada yang, misalkan kalau dibandingkan dengan sediaan cair itu misalkan ada yang masih tersisa di wadah. Nah, kalau sediaan aerosol ini kita bisa menggunakan seluruh bagian sediaan tersebut tanpa ada yang tersisa. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah berdasarkan pada wadah aerosol yang kedap udara, maka zat obat itu akan terlindung dari pengaruh yang tidak diinginkan akibat adanya oksigen ataupun kelembaban.
Karena tidak tembus cahaya, wadah aerosol yang umumnya juga melindungi obat dari pengaruh yang tidak diinginkan akibat cahaya. Penjagaan ini tetap berlangsung selama penggunaan dan masa pakai dari produk tersebut masih sesuai dengan persyaratan. Bila produk dikemas dalam kondisi steril, sterilitas juga dapat dipertahankan. Jadi karena wadahnya yang di sini tertutup rapat dan kedap udara, sehingga hal ini akan bisa membantu proses kestabilan atau membantu menjaga kestabilan dari zat aktifnya. Karena dia tidak kontak dengan udara, tadi saya bilang dia kedap udara ya, jadi tekanan di dalam sediaan tersebut tetap, maka tidak akan ada pengaruh-pengaruh oksigen, pengaruh kelembaban yang bisa mempengaruhi kestabilan dari si zat aktifnya. Kemudian pada umumnya itu sediaan aerosol dikemas dalam suatu wadah berupa kaleng gitu ya. Kaleng itu dia memiliki tekstur yang sangat tebal, dan ini juga biasanya akan melindungi zat aktif jika zat aktif tersebut tidak tahan terhadap cahaya ya, karena dia tebal dan kemudian tidak tembus cahaya, maka dia akan dilindungi zat aktifnya karena adanya pengaruh dari cahaya gitu ya. Jadi dari kemasannya ini sebenarnya sudah mampu melindungi zat aktif dari pengaruh-pengaruh dari luar. Namun kalau misalkan kemasannya ini rusak, maka sediaan itu tidak akan bisa digunakan. Ambil contoh yang sederhana. Kalau kalian tidak pernah melihat sediaan aerosol seperti Ventolin ya, nama produk Ventolin. Kalau misalkan tidak pernah, ambil contoh yang sederhana aja. Sediaan semprot obat nyamuk. Nah, sediaan semprot obat nyamuk itu kan terkategori jadi sebagai sediaan aerosol juga. Nah, dari sana kalian amati botol dari semprot obat nyamuk tersebut, botol semprot dari obat nyamuk tersebut. Dia memiliki kemasan yang sangat tebal, ya. Kalau kalian perhatikan di sana dia sangat tebal. Kemudian dia tidak tembus cahaya. Kemudian dia tidak boleh ada bagian yang bocor, ya. Kalau ada yang bocor, maka sediaan tersebut tidak akan bisa kita gunakan lagi. Ya, kalau kalian punya misalkan sediaan botol semprot obat nyamuk tadi, coba kalau kalian baru beli, coba kalian ambil, kemudian kalian lubangi sehingga gasnya keluar. Apa yang terjadi? Kesediaan tersebut tidak akan bisa kita gunakan lagi. Karena di sana dengan adanya kondisi yang kedap, artinya tekanan di sana tetap, maka ini akan mempengaruhi kelarutan dari gas menuju ke cairan. Ya, dengan adanya, nanti kalian coba baca lagi tentang farmasi fisik ya, tentang kelarutan dari gas dengan cairan. Nah, di situ kan dinyatakan bahwa sediaan itu pada kondisi yang kedap udara, maka tingkat kelarutan gas dengan gas yang sudah terlarut di dalam cairan itu akan menjadi konstan. Jadi ketika cairan misalkan botol semprot obat nyamuk tadi, kalian kocok itu fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dari zat padatan ke dalam medium cairannya. Kalian kocok. Nah, setelah itu kalian rasakan di situ kan seperti ada cairan di sana ya. Sebenarnya cairan tersebut itu berfungsi untuk membawa si zat aktifnya. Ya, jadi melarutkan si zat aktifnya. Sedangkan pada sistem tersebut yang berfungsi sebagai pembawa itu adalah si gasnya. Makanya tadi saya bilang dia sebagai pendorong atau propelan. Jadi ketika si gas yang berada di atas permukaan larutan, saya ulangi lagi, ketika dia di dalam suatu wadah yang tertutup rapat tadi, di situ kan terjadi kondisi yang konstan, tekanannya tetap. Karena tekanannya tetap, berarti tingkat kelarutan gas dengan cairan itu juga akan tetap. Ini yang kemudian kita manfaatkan untuk supaya si aerosol tersebut bisa dibawa oleh si proplan gasnya atau gas pendorongnya. Ketika kita lakukan proses penyemprotan, kita tekan knopnya itu, maka akan keluar itu aerosol-aerosolnya yang dibawa oleh si gas. Ya, jadi cairan yang itu keluar
beserta dengan gasnya, karena gasnya di sini berfungsi sebagai pembawa. Nah, dengan adanya keluarnya cairan, berarti kan volume cairan di dalam wadah atau tabung tersebut menjadi berkurang. Karena dia berkurang volumenya, karena dia sudah ada banyak yang keluar, berarti di sini tingkat kelarutannya menjadi berubah. Tingkat kelarutan gas dalam cairannya itu menjadi berubah, ya. Jadi gas yang terlarut dalam cairan itu menjadi semakin berkurang karena tadi sudah dikeluarkan. Nah, di sini karena dia sistemnya sudah setimbang, tekanannya tetap, maka akan terjadi proses kelarutan lagi gas yang di atas cairan tersebut menuju ke cairannya. Begitu seterusnya sampai cairan tersebut habis. Makanya ketika kalian melakukan proses melakukan pelubangan pada kemasan yang menyebabkan gas itu menjadi hilang, maka sediaan atau obat semprot itu tidak akan bisa berfungsi karena sudah terjadi kebocoran, karena gas itu sudah terlepaskan dia. Gas yang berfungsi sebagai pembawa atau pendorong ini tidak akan ada lagi dalam kemasan karena dia sudah bocor. Ini yang kemudian menyebabkan dia tidak mampu tidak mampu sediaan tersebut digunakan kembali. Makanya di sini harus berhati-hati, makanya disetting sedemikian rupa kemasannya supaya dia tidak mengalami kebocoran. Karena kalau dia bocor, maka di situ dia akan sudah rusak sediaannya, tidak akan bisa kita gunakan lagi. Mohon maaf Pak, izin menyela. Ya, gimana Dek? Ada temannya masih di ruang tunggu. Tadi temannya ada join ulang karena sinyal, masih di ruang tunggu karena roomnya ke kunci Pak. Oke, ya. Baik, sudah saya masukkan ya. Terima kasih ya. Oke, saya lanjutkan ya. Keuntungan lainnya dari sediaan aerosol, pengobatan topikal dapat diberikan secara merata melapisi kulit tanpa menyentuh daerah yang diobati. Penggunaan cara ini mungkin mengurangi iritasi yang kadang-kadang berkaitan dengan pemberian sediaan topikal dengan cara mekanik atau dengan ujung-ujung jari. Penguapan cepat saat pendorong juga memberikan efek pendinginan dan penyegaran. Nah, ini contohnya pada sediaan semprot yang digunakan secara topikal. Kalau kalian pernah melihat di orang yang bermain sepak bola misalkan itu ya, itu di situ dia menggunakan obat anti, itu sebenarnya anestesi lokal ya, anestesi lokal yang kemudian disemprotkan. Jadi supaya dia tidak merasa sakit, diberikan anestesi, misalkan ada terjadi benturan sebagainya. Nah, sediaan ini yang kemudian disemprotkan, yang mungkin kalian pernah melihat ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai penggunaan topikal pada sediaan aerosol. Keuntungannya ya dia bisa menyebar secara merata karena dia disemprotkan dalam bentuk tetesan-tetesan atau droplet. Jadi ketika kita semprotkan itu akan bisa menjadi lebih merata pada areal yang akan digunakan. Jadi dia akan bisa, pemaparan dari sediaan aerosol itu akan bisa terpapar secara merata di bagian kulit. Berbeda halnya kalau kita menggunakan penggunaan sediaan topikal, misalkan salep gitu ya, dengan menggunakan tangan, ya mungkin saja pada saat proses pengolesan itu memang sudah ada yang melekat pada kulit, tapi masih ada juga yang melekat pada bagian permukaan tangan yang kita gunakan untuk mengoleskan sediaan tersebut. Ini kadang-kadang menyebabkan sediaan itu menjadi cepat habis ya, karena ada yang lengket di bagian tangan, ada yang lengket memang di bagian permukaan kulit yang kita obati. Itu yang biasanya menjadi kendala juga pada sediaan lainnya. Tapi kalau kita menggunakan aerosol untuk sediaan topikal, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, gitu ya. Dengan formula yang tepat dan pengontrolan katup, bentuk fisik dan ukuran partikel produk yang dipancarkan dapat diatur, yang mungkin mempunyai andil dalam efektivitas obat. Contohnya, kabut halus yang terkendali dari aerosol inhalasi. Lewat penggunaan katup pengukur, dosis dapat diatur. Nah, di sini yang dimaksud adalah proses ukuran partikel yang disemprotkan. Ada kalanya katup ini ada yang bisa dikendalikan ukuran ukuran droplet yang dikeluarkan.
bisa dikeluarkan dalam bentuk besar, dalam bentuk ukuran yang kecil, dan sebagainya. Ini akan berdampak pada efektivitas. Kenapa efektivitas? Seperti tadi, ukuran partikel yang kecil, misalkan tadi di alveoli 2 mikrometer, berarti dia bisa masuk sampai ke alveoli. Tapi kalau dia sampai 20 mikrometer, dia hanya sampai di bagian trakea. Nah, hal-hal seperti itu akan bisa berdampak pula pada efektivitas obat. Penggunaan aerosol merupakan proses yang bersih, tidak memerlukan pencucian oleh pemakaiannya. Nah, karena dia seperti tadi saya bilang, dia disemprotkan, berarti orang yang memakai itu bersih tetap tangannya. Berbeda kalau misalkan tadi saya bandingkan aerosol yang digunakan pada aerosol yang digunakan secara topikal. Berbeda halnya dengan ketika kita menggunakan sediaan semisolid, misalkan salep yang digunakan secara topikal. Tentunya tangan si pemakai pasti harus dicuci karena dia belepotan gitu ya istilahnya ya, belepotan dengan sediaan. Tetapi kalau menggunakan aerosol, hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, di situ keuntungannya. Formulasi sediaan aerosol terdiri dari cairan pekat produk dan pendorong atau propelan. Cairan pekat produk ini biasanya berfungsi sebagai pelarut dari zat aktifnya, ya. Sedangkan gasnya itu akan berfungsi sebagai pendorong atau propelan. Cairan pekat produk adalah bahan aktif aerosol yang dicampur dengan bahan-bahan pembantu atau penolong yang dibutuhkan, seperti antioksidan, zat aktif pada permukaan, dan pelarut untuk kestabilan dan efektivitas dari produk. Jadi di sini bahan aktif yang kemudian akan digunakan pada sediaan itu masih tetap harus membutuhkan eksipien-eksipien yang lainnya. Misalkan ditambahkan dengan antioksidan kah, ataukah zatnya ternyata dalam bentuk padatan, kemudian diharapkan nanti dalam bentuk aerosol dalam bentuk aerosol basah gitu ya. Maka di sini zat aktifnya itu harus dilarutkan terlebih dahulu dalam pelarutnya. Nah, di sini yang disebut sebagai cairan pekat produk yang berfungsi sebagai pembawa dari zat pelarut dari zat aktifnya. Pendorong biasanya adalah gas cair atau campuran gas cair yang seringkali berperan ganda sebagai pendorong dan pelarut atau pembawa cairan pekat produk. Yang digunakan sebagai propelan pada sistem aerosol tertentu ialah gas yang tidak dicairkan, yang diberi tekanan seperti karbon dioksida, CO2, nitrogen, dan NO, nitrogen oksida. Jadi ini adalah gas-gas pembawanya. Memang pada umumnya itu gasnya itu tidak dalam bentuk cairan. Karena kenapa tadi mekanismenya seperti tadi yang saya ceritakan, gasnya terlarut di dalam cairan, kemudian ketika disemprotkan, gas beserta yang sudah terlarut dalam cairan ini kemudian akan keluar. Setelah dia keluar, berarti gas dalam cairan ini akan berkurang karena cairannya juga berkurang. Di sini akan mengalami kelarutan lagi di gas di atas permukaan cairan itu akan terlarut lagi dalam cairannya, begitu seterusnya sampai cairan tersebut habis. Pendorong gas cair, hidrogen terfluorinasi, yaitu difluorometan, diklorotetrafluoroetan, dan trikloromonofluorometan. Itu merupakan contoh dari gas cair yang difungsikan sebagai pembawa atau propelan. Hidrokarbon terfluorinasi berbentuk gas pada temperatur kamar, mencair pada pendinginan di bawah titik didihnya, atau pada penekanan gas pada temperatur ruang. Sebagai contoh, gas difluorometan atau freon, gas freon 12, akan berbentuk cair bila didinginkan sampai minus 22 derajat Fahrenheit, atau bila ditekan dengan tekanan 70 psi pada 70 derajat Fahrenheit. Jadi di sini contohnya adalah gas freon yang mana dia bisa berubah bentuk. Dia berbentuk gas pada temperatur kamar, pada suhu kamar, tetapi dia kemudian mencair pada suhu dingin di bawah titik didihnya. Yaitu kalau gas freon itu dia bisa berbentuk cair pada suhu minus 22 derajat Celcius.
Kontrol tekanan pada aerosol. Tekanan pada aerosol adalah hal yang penting terhadap daya gunanya. Hal ini dapat dikontrol dengan jenis dan jumlah zat pendorong, sifat dan jumlah bahan yang mengandung cairan pekat produk. Nah, ini tadi contoh ya, contoh dari kemasan sediaan aerosol. Ya. Ini tadi saya bilang ini adalah gasnya di sini. Ini kan wadahnya ya, tabungnya. Di tabungnya, di sini adalah cairannya, cairan pekat produknya. Jadi di dalam cairan ini terdapat zat aktif, ditambahkan dengan pelarutnya, ataupun bisa juga ditambahkan dengan eksipien yang lain, misalkan antioksidan dan seterusnya. Kemudian di atas dari permukaan cairan di sini ada gas. Ini ada gasnya di sini. Gas ini adalah gas ini berfungsi sebagai proplan atau pendorongnya. Nah, tadi saya bilang ini sistemnya tertutup. Ini sistemnya benar-benar tertutup sehingga tekanan di dalam sini itu adalah tetap. Dengan adanya kondisi tekanan yang tetap, maka tingkat kelarutan gas dengan cairan itu akan menjadi tetap. Misalkan kelarutan gas dalam cairan misalkan 1:2. 1 gas, 2 bagian cairan gitu misalkan ya tingkat kelarutannya. Jadi dia akan melarut dengan jumlah 2 kali jumlah gasnya gitu misalkan. Ketika ini knopnya ini ditekan, berarti lubang penyemprotan ini akan mengeluarkan mengeluarkan cairan, maka di sini cairannya ini akan berkurang. Nah, cairan berkurang ini akan disertai dengan pengeluaran dari gasnya. Nah, karena gas dalam cairan yang sudah terlarut ini berkurang, berarti di sini kondisinya menjadi tidak stabil. Jadi di sini ada sejumlah gas yang belum terlarut dalam cairan atau ada bagian cairan yang belum melarutkan si gas. Sehingga di sini akan terjadi proses kelarutan kembali. Jadi gas yang berada di atas ini akan berinteraksi dengan cairannya, dia akan mengikat. Jadi ada interaksi antara solut dengan solvent atau pelarut dengan zat yang dilarutkan. Begitu seterusnya sampai cairan tersebut akan habis. Nah, di sini lubang semprotan ini yang tadi saya bilang, dia bisa mengatur jenis ataukah ukuran partikel aerosol yang dikeluarkan. Ini. Namun, penyemprotan ini tidak bisa secara tidak bisa kita atur sendiri. Biasanya di sini sudah diatur oleh pabrik. Makanya tadi saya bilang dia sediaan aerosol seperti ini, Ventolin dan sebagainya itu disebut sebagai meter dose. Meter dose itu artinya dosis yang sudah terukur. Artinya sekali penyemprotan itu sudah dinyatakan sekian dosis yang akan dikeluarkan. Karena ini ada kaitannya dengan salah satunya yaitu ukuran lubang penyemprotannya. Makanya di sini tidak bisa kita lakukan dengan misalkan setengah semprot, tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Tapi kalau 1 atau 2 atau 3 semprot mungkin masih bisa, tapi kalau setengah semprot tidak bisa. Makanya di sini dibilang bahwa sediaan aerosol ini biasanya akan sangat susah untuk dilakukan proses penyelarasan dosis. Ya, nah ini ketika dia disemprotkan maka campuran cairan pekat dengan proplan itu akan dikeluarkan. Bila knop ditekan, pegas teregang, pengikat terbuka karena kerja siku pada tangkai katup menyebabkan campuran cairan pekat proplan terdorong keluar dan kemudian dilepaskan lewat mulut pipa. Jadi ketika ini ditekan, di sini akan ada proses penyedotan cairan beserta dengan gasnya karena adanya penekanan gas juga di sini yang menyebabkan cairan tersebut akan keluar bersama dengan proplannya. Nah, karena tadi proplannya sudah keluar, maka di sini kan tadi saya bilang ada ketidakseimbangan kelarutan. Ini yang menyebabkan si gas itu kemudian kontak dengan cairan dan terlarut kembali, gitu ya. Ini yang menyebabkan kenapa si gas itu bisa kenapa si gas itu bisa disebut sebagai pendorong atau pembawa dari cairan. Sistem aerosol ada 2 fase, terdiri dari fase cair, propelan cair, dan cairan pekat produk, dan fase gas atau proplannya. Jadi memang propelan itu bisa dalam bentuk cair, tadi kan saya sebutkan ada
gas dalam bentuk cair. Tetapi pada umumnya proplan itu dalam bentuk gas, maka fase cairnya itu hanya berupa cairan pekat produknya saja. Sedangkan fase gas itu adalah proplan atau pendorongnya. Ada yang menganut sistem tiga fase. Enggak sih, ya tetap itu. Apa yang maksud dengan sistem tiga fase? Yaitu sistem ini terdiri dari cairan proplan yang tidak bercampur dengan lapisan air, lapisan cairan pekat produk yang sangat berair, dan fase gas. Jadi ada 3 bagian proplan yang tidak campur dengan bagian airnya, ada bagian cairan pekat produknya, dan ada bagian gasnya lagi satu. Jadi ada 3 fase dalam sistemnya. Sistem gas bertekanan. Penggunaan gas yang tidak larut dalam cairan pekat produk seperti nitrogen akan menghasilkan pemancaran produk dalam bentuk yang pada dasarnya sama dengan yang ditempatkan dalam wadah. Nah, di sini yang disebut sebagai sistem 3 fase tadi, di mana gasnya tersebut, proplannya tersebut tidak bercampur dengan bagian cairan pekat produknya. Maka di sini pada sistem ini si gasnya tersebut akan murni mendorong si cairannya, tidak larut bersama dengan cairannya. Keuntungan nitrogen sebagai proplan adalah dia bersifat inert terhadap komponen lain dalam formula dan pengaruh proteksinya terhadap adanya reaksi oksidasi. Nitrogen adalah gas yang tidak berbau dan berasa, dan karena itu tidak ikut andil dalam ketidakcocokan rasa atau bau dari produk. Ini beberapa keuntungan dari penggunaan nitrogen sebagai proplan. Kemudian kita masuk ke wadah. Berbagai wadah yang telah digunakan dalam pembuatan wadah aerosol, yaitu termasuk gelas yang dilapisi atau tidak dilapisi oleh suatu plastik, kemudian ada yang logam, dan ada juga plastik. Jadi ada 3 jenis, ada 3 tipe wadah yang digunakan pada sediaan aerosol. Gelas, logam, gelas. Ada dalam kemasan plastik, ada dalam kemasan kaca atau gelas, dan ada juga dalam kemasan logam. Nah, kemasan logam ini berupa berupa kaleng yang disepuh dengan baja, aluminium, dan baja yang tidak berkarat atau stainless steel. Jadi dia menggunakan baja yang tahan karat. Nah, berjenis logam inilah yang biasanya banyak kita temukan pada sediaan-sediaan aerosol. Pemilihan wadah untuk produk aerosol berdasarkan pada kemampuan penyesuaiannya terhadap cara pembuatan, ketercampurannya dengan komponen dalam satu formula, kemampuannya untuk menahan tekanan yang diharapkan suatu produk, kepentingannya dalam model dan daya tarik estetik pada bagian pembuatan pembiayaan. Jadi umumnya pemilihan wadah itu kita tetapkan berdasarkan atas kemampuan wadah tersebut untuk bisa menjaga kondisi di dalam sediaannya. Ya, menjaga kondisi dalam sediaannya. Kalau dia sediaan itu dia tidak bertekanan tinggi, maka wadah plastik mungkin bisa kita gunakan. Tetapi kalau dia bertekanannya tinggi, gas di sana tekanannya tinggi, maka wadah logam itu akan lebih menguntungkan digunakan. Ya, kemasan-kemasan aerosol kan ada juga dalam bentuk kaca, ya. Misalkan contoh parfum Anda. Parfum itu kan juga bentuk sediaan aerosol, tapi memang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan. Tapi di situ sistemnya di sana adalah sistem sediaan aerosol. Dan itu dikemas dalam bentuk kaca karena tekanan di dalamnya itu tekanan di dalam sediaan tersebut tidak terlalu tinggi. Tapi kalau dia tekanannya tinggi di sana, penggunaan kaca ini akan membutuhkan, misalkan penggunaan wadahnya itu berupa kaca, maka di sana akan membutuhkan kaca dengan ketebalan yang cukup besar, cukup tebal. Karena kalau dia tidak terlalu tebal, apalagi menggunakan plastik, nah ini bisa pecah duluan atau bisa bengkok itu gininya wadahnya atau tidak mulus kembali. Gitu ya, makanya di sini pemilihan wadah itu didasarkan atas bagaimana produk dari aerosol tersebut, bagaimana tekanan dari aerosol tersebut, bagaimana si wadah tersebut diharapkan mampu memberikan
penahanan terhadap tekanan yang diberikan atau berada pada sediaannya tersebut. Katup terpasang. Fungsi katup terpasang adalah untuk memungkinkan pengelepasan isi wadah dari tabung dalam bentuk yang diinginkan dengan kecepatan yang diinginkan, dan dengan adanya katup yang berukuran maka jumlah dan dosisnya itu juga bisa tepat. Nah, tadi ya nanti mungkin akan ada gambarnya nanti ya katup terpasang. Sebentar. Ini katup terpasang yang tadi. Ya, katup terpasang ini akan berfungsi untuk mengatur besaran dari besaran dari cairan yang akan dikeluarkan. Karena ini akan berdampak pada ukuran dan juga dosis yang dikeluarkan oleh sediaan. Makanya tadi itu sebabnya kenapa disebut sebagai sediaan aerosol itu disebut sebagai meter dos. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan berbagai katup. Nah, katup ini biasanya terbuat dari plastik pada umumnya ya. Bisa juga berupa karet atau aluminium maupun baja yang tidak berkarat. Katup aerosol terpasang biasanya terdiri dari aktuator. Jadi katup yang terpasang itu terdiri dari beberapa bagian. Ada yang disebut sebagai aktuator, tangkai, pengikat, pegas, dan lengkungan bantalan. Yang pertama, aktuator. Aktuator itu adalah knop yang ditekan oleh pemakai untuk mengaktifkan katup terpasang untuk memancarkan produk. Aktuator memungkinkan pembukaan dan penutupan katup dengan mudah. Jadi bagian knopnya itu disebut sebagai aktuator. Tangkai. Tangkai membantu aktuator dan pengeluaran produk dalam bentuk yang tepat ke ruang aktuator. Jadi tangkai itu, sebentar kita langsung cek di gambar ya. Ini tangkainya. Tangkai ini yang kemudian akan menghubungkan antara cairan tersebut dengan bagian aktuator. Ini tadi aktuatornya, penyemprotannya ya, knopnya itu. Ini adalah bagian tangkainya. Kemudian setelah tangkai itu adalah pengikat. Pengikat ditempatkan dengan tepat atau pas terhadap tangkai untuk mencegah kebocoran formula jika katup pada posisi tertutup. Nah, pengikat di sini berfungsi untuk bisa menjaga supaya ketika ini ditekan, ketika dia ditekan kan cairannya itu keluar. Ketika dia kembali lagi, itu tidak ada bagian yang bocor. Ya, itu fungsi dari penggunaan pengikat. Jadi mencegah adanya kebocoran karena katup dalam posisi pada saat katup itu pada posisi tertutup. Jadi ketika dia ditekan dia bisa terbuka, cairan itu bisa dikeluarkan, tetapi ketika dia tidak ditekan, artinya dikembalikan pada posisi semula, itu bisa dipastikan bahwa tidak ada cairan yang terlepaskan dari sediaannya atau tidak ada bagian yang mengalami kebocoran. Nah, ini fungsi dari bagian pengikat. Pegas. Pegas memegang pengikat pada tempatnya dan juga merupakan mekanisme yang menarik kembali aktuator ketika tekanan dilepaskan. Kemudian mengembalikan katup ke posisi semula. Nah, pegas atau pirnya di sinilah yang membuat si knop itu bisa menjadi elastis ketika ditekan, itu cairannya keluar. Ketika tangan kalian yang digunakan untuk menekan itu dilepaskan, maka knop itu akan kembali ke posisi semula. Itu fungsi dari pegasnya. Pegas ini juga akan mengatur si pengikat supaya dia benar-benar benar-benar bisa menutup seluruh bagian celah sehingga tidak terjadi kebocoran. Kemudian yang terakhir adalah lengkungan bantalan. Lengkungan bantalan terikat pada tabung aerosol atau wadah berperan dalam memegang katup yang ditempatkan. Nah, lengkungan bantalan itu lebih ke arah tempat dari katup tersebut ataukah tempat dari knop tersebut diletakkan. Itu yang disebut sebagai lengkungan bantalan. Nah, ini tadi ya. Ini adalah aktuatornya, di mana pada aktuator ini ada ada celah lubangnya yang akan mengatur berapa jumlah aerosol yang keluar, berapa ukuran partikel dari aerosol tersebut. Kemudian ada bagian tangkai, kemudian ada bagian pengikatnya di sini, kemudian ada bagian pegasnya di sini untuk memaksa supaya dia tetap dalam kondisi tertutup, dalam kondisi semula. Dan di sini adalah lengkungan bantalan yang berfungsi sebagai tempat peletakan dari si katup tersebut. Ya.
Kemudian di sini ada badan dari katupnya, di sini adalah pipanya, pipa yang tercelup. Jadi ketika dia ditekan, itu ada penarikan cairan, ketika dia dilepaskan, itu ada dorongan dari gasnya. Gitu ya. Begitu seterusnya sampai cairan tersebut habis. Pelaksanaan pengisian dari sediaan. Gas hidrokarbon terfluorinasi dapat dicairkan dengan pendingin di bawah titik didihnya atau dengan penekanan gas pada temperatur ruang. Nah, karena di sini ada gas yang kemudian akan dimasukkan ke dalam sediaan, di sini yang biasanya harus benar-benar dikendalikan. Gas itu bisa dimasukkan dalam bentuk cair, jadi dikondisikan lingkungannya itu dalam kondisi yang dingin, sehingga gas itu bisa dalam bentuk cairan, dimasukkan. Kalau cairan kan lebih mudah ya, langsung dimasukkan ke dalam wadah, ditutup, kemudian dia dibawa ke ruang ke suhu kamar. Kalau suhu kamar, gas yang tadi berupa cairan itu akan berubah wujud kembali menjadi bentukan gas. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan adanya gas di dalam sediaan atau kemasan. Tapi ada juga yang langsung dalam bentuk gasnya. Ya, jadi langsung gasnya tersebut diberikan ke dalam wadahnya. Jadi kalau di sini disertai dengan penurunan tekanan terlebih dahulu di dalamnya supaya gas tersebut bisa masuk. Ya, jadi ada dua cara. Gas itu dimasukkan murni dalam bentuk gas langsung, atau gas diubah dulu dalam bentuk cairan, baru dimasukkan ke dalam wadah, baru kemudian dikembalikan lagi supaya menjadi bentukan gas. Begitu caranya proses pengisiannya. Pengisian dingin. Nah, pengisian dingin itu maksudnya adalah dengan mencairkan terlebih dahulu si gasnya. Pada cara dingin, keduanya, cairan pekat, produk, dan proplan harus didinginkan sampai temperatur minus 30 sampai 40 Fahrenheit. Temperatur ini dibutuhkan untuk mencairkan gas si proplan. Sistem pendingin dapat berupa campuran es kering dan aseton atau sistem pendingin lainnya yang lebih rumit. Sesudah didinginkan, cairan pekat produk yang telah diukur secara kuantitatif dimasukkan ke dalam wadah aerosol yang sama dinginnya. Gas yang dicairkan kemudian ditambahkan. Nah, ini tadi ya mekanisme cara memasukkan gas ke dalam kemasan dengan cara pengisian dingin. Karena dibutuhkan temperatur rendah, sistem air tidak dapat diisi dengan cara pendinginan karena air berubah menjadi es. Nah, kalau di sini pembawanya cairan pekat itu berupa cairan, berupa air, maka sistem pendinginan itu tidak bisa kita lakukan. Sistem pengisian sediaan dengan cara dingin itu tidak bisa kita lakukan karena cairan pekat produknya ini juga harus kita lakukan proses pendinginan 30 sampai 40 minus 30 sampai minus 40 derajat Fahrenheit. Kalau ini yang dilakukan, maka cairan pekat pembawanya akan membeku. Ya, itu di situ kelemahannya dari metode pengisian dengan cara dingin. Kedua, pengisian tekanan. Cairan pekat produk diisikan secara kuantitatif ke dalam wadah aerosol, katup terpasang, disisipkan dan dilengkungkan di tempatnya. Gas yang dicairkan atau gas bertekanan dengan tekanan diukur dimasukkan ke dalam tangkai katup dari buret bertekanan. Nah, di sini kalau metode pengisian dengan tekanan itu cairan pekat pembawanya dalam bentuk cair, tetap dalam bentuk cair, itu ditambahkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian gas pembawanya baru dimasukkan. Ya, jadi seperti pengisian apa ya? Contohnya ambil contoh yang sederhana, pengisian gas pada korek gas itu. Cairan pada korek gas itu kan ada cairannya, ada gasnya juga, pematiknya dan sebagainya. Di situ salah satu metode pengisian dengan tekanan. Ya, jadi kalau di tekanan ini memang tidak ada proses pendinginan, jadi langsung saja sediaan gas tersebut dimasukkan ke dalam wadah. Pengisian dengan tekanan digunakan untuk hampir seluruh aerosol farmasi. Cara ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan cara dingin, di mana bahaya pengotoran uap air pada produk lebih kecil dan juga pada proses ini proplan yang hilang menjadi lebih sedikit. Aerosol kemudian diperiksa, jadi sediaan yang sudah dihasilkan, jadi setelah proses pengisian tadi,
harus dilakukan proses pemeriksaan yang berupa pertama kebocoran. Ini penting ya, jangan sampai ada bagian yang bocor. Kalau bagian yang bocor pasti gasnya terlebih dahulu yang hilang. Kalau proplan atau gasnya itu hilang, maka dia sediaan tersebut atau cairan yang di dalamnya tersebut tidak akan bisa dibawa atau disemprotkan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan yang lainnya adalah kelemahan katup yang terpasang. Nih, katup tadi harus dikontrol. Jangan sampai di sini ketika dia disemprotkan tidak mau kembali dalam posisi semula. Nah, kalau dia tidak mau ke dalam posisi semula, ini rawan mengalami kebocoran. Kemudian wadah harus diperiksa, misalkan dia ada bagian sambungan. Nah, bagian-bagian sambungan ini harus kita perhatikan, jangan sampai ada yang bocor. Kemudian ketepatan fungsi dari katupnya. Etiket pada aerosol biasanya diberikan etiket peringatan, yaitu isi bertekanan. Wadah jangan ditusuk atau dibakar. Jangan dipaparkan terhadap panas atau disimpan pada temperatur di atas 120 derajat Fahrenheit atau 49 derajat Celcius. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian ada juga etiket berupa peringatan, hindari pengisapan, jauhkan dari mata atau membran mukosa lain. Catatan peringatan ini tidak diharuskan untuk aerosol inhalasi dan yang akan diberikan pada membran mukosa. Ya, jadi ini adalah beberapa peringatan-peringatan yang biasanya ditambahkan pada etiket sediaan aerosol. Nah, ini harus hati-hati ya. Kalau dia masih bertekanan tinggi seperti tadi saya sampaikan, kalian baru beli, kemudian kalian lakukan pelubangan, itu harus hati-hati karena di sana di dalamnya itu tekanannya cukup tinggi. Jangan sampai dia begitu kalian lubangi dia meledak. Apalagi kalau masih ada gas di dalamnya, kemudian sediaan tersebut mengalami pemanasan atau dibakar gitu misalkan sediaannya. Nah, ini harus hati-hati cara pengelolaan kemasan yang habis pakai. Ya, jadi kalau kalian punya kemasan sediaan aerosol apapun itu, ya, baik itu yang digunakan untuk pengobatan, ataukah untuk kosmetika, ataukah untuk misalkan tadi obat untuk serangga, dan sebagainya, sedapat mungkin kalau sediaan itu sudah habis, gasnya itu harus dikeluarkan. Nah, kalau sediaannya itu sudah habis ya, jadi sediaan cairan di dalamnya itu sudah habis, berarti ditandai dengan ketika kalian semprotkan, itu sudah tidak ada cairan lagi yang dikeluarkan, Nah, gas yang masih tersisa di dalam kemasan tersebut harus benar-benar dihabiskan. Caranya gimana? Nah, di sini boleh kalian melakukan proses pelubangan karena tekanan di dalamnya itu sudah kecil, tidak akan mengalami peledakan. Ya, jadi kita lubangi supaya gas tersebut keluar. Kalau misalkan tidak dilubangi kemasan tersebut, kemudian misalkan dilakukan proses pembakaran, kan dianggap sampah nih, dibuang di tempat sampah, tidak dilakukan perlakuan khusus, kemudian dibuang di tempat sampah, kemudian sampai di TPA, tempat pembuangan akhir, itu sampah-sampahnya dibakar, dan di sini bisa menimbulkan ledakan. Ini sangat-sangat berbahaya. Ya, harus benar-benar diperhatikan. Untuk aerosol yang berisi propelan berupa halokarbon ataupun hidrokarbon, biasanya ditambahkan peringatan berupa pergunakan hanya sebagaimana diperintahkan. Kesalahan pemakaian yang sengaja dengan sengaja meningkatkan kadar dan pengisapan isinya dapat berbahaya atau fatal. Nah, ini harus hati-hati pada propelan halokarbon, ya, karena bisa berbahaya, atau hidrokarbon, karena bisa berbahaya, apalagi kalau ada yang dihisap gitu ya. Jangan sampai propelan seperti ini malahan pemakaiannya dengan cara dihisap, karena sangat berbahaya, bisa menimbulkan kematian. Contoh aerosol farmasi, aerosol topikal, misalkan betamethason propionat, aerosol inhalasi, misalkan desamethasone natrium fosfat, maupun yang tadi salbutamol sebagainya. Inhalasi adalah obat atau larutan obat yang diberikan lewat nasal atau lewat alat pernafasan mulut. Obat harus diberikan untuk kerja setempat pada cabang-cabang bronkus atau untuk efek sistemik lewat absorpsi paru-paru. Contoh inhalan dari obat itu adalah inhalan amil nitrit untuk nyeri angina, inhalan propil heksidrin,
itu sebagai vasokonstriktor untuk meringankan sumbatan hidung karena adanya flu. Penyemprot spray dapat didefinisikan sebagai larutan air atau minyak dalam bentuk tetesan kasar atau sebagai zat padat yang terbagi-bagi halus untuk digunakan secara topikal, biasanya untuk saluran hidung, faring, atau untuk kulit. Nah, ini ada lagi istilah, tadi ada aerosol, ada istilah inhalasi, ada istilah spray. Jadi lebih dispesifikkan. Contoh obat semprot adalah larutan untuk hidung, nafazolin hidroklorida, larutan untuk hidung oksimetrazolin hidroklorida, maupun larutan untuk hidung fenilefrina hidroklorida. Ini adalah contoh obat-obat semprot ya. Obat semprot melalui hidung itu kan pemakaiannya dengan cara disemprotkan. Jadi dia kalau dia obat semprot ini butiran-butirannya itu lebih besar. Makanya di sini disebut sebagai tetesan kasar. Dibandingkan dengan yang tadi aerosol maupun inhalasi tadi. Ya mungkin kalau aerosol itu hasil gas yang dikeluarkan itu atau tetesan-tetesan droplet yang dikeluarkan itu dia lebih halus dibandingkan dengan bentuk spray ini. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Jadi seluruh materi itu sudah saya berikan ya untuk pembelajaran farmasetika dasar, dan yang terakhir inilah aerosol. Walaupun sebenarnya aerosol itu sangat jarang sekali sangat jarang kita temukan di pasaran. Mungkin persentasenya sangat kecil produk-produk dalam bentuk aerosol. Namun ini adalah bentuk salah satu juga dari 4 bentuk sediaan lainnya, ya. Sediaan padat, cair, semi-solid, dan terakhir itu adalah aerosol. Ini juga harus kalian pelajari. Dan sediaan aerosol ini tidak bisa kita racik di apotek. Tidak bisa kita racik pada skala kecil. Berbeda halnya dengan sediaan-sediaan seperti sediaan tablet kemarin, kemudian kalian pelajari sediaan sediaan semi-solid, kemudian sediaan liquid, yang bisa dilakukan proses peracikannya pada skala yang lebih kecil, yaitu pada skala apotek. Tapi kalau sediaan aerosol tidak bisa kita racik pada skala apotek. Makanya pada saat pemakaian sediaan aerosol, itu apoteker sangat berperan ketika dia melakukan KIE, pemberian informasi terkait dengan cara pemakaian sediaan. Makanya kemarin itu yang menjadi soal saya juga pada saat saya memberikan tugas. Karena di sini penting, seorang apoteker, apalagi kalian, ini ya, penting harus memahami bagaimana cara pemakaian sediaan. Karena itu nanti yang akan kalian informasikan kepada konsumen. Kemudian ada lagi cara pemakaian yang bisa terkategori khusus selain pada sediaan aerosol ini, yaitu sediaan suppositoria. Kalian harus tahu bagaimana caranya pemakaian sediaan suppositoria. Suppositoria misalkan padat ataupun suppositoria yang cair atau enema. Itu juga harus kalian pahami bagaimana caranya. Karena itu adalah salah satu dari sediaan yang membutuhkan perlakuan khusus. Ya, jadi membutuhkan cara khusus. Sekarang seperti tadi aerosol. Kalau kita memakai aerosol dengan cara biasa, nafas biasa, tidak ada perlakuan khusus sebelum obat tersebut kemudian digunakan, kemudian setelah dipakai langsung langsung bernafas. Nah, ini akan sangat rentan terjadi pengurangan kualitas pemakaian sediaan. Jadi efektivitas dari obat itu menjadi berkurang. Misalkan tadi nafasnya nafas biasa, berarti kan tidak terhirup secara maksimal sampai ke alveoli. Padahal pemakaian ini kita harapkan sampai menuju ke bagian alveoli. Kemudian setelah dia digunakan tidak menahan nafas, langsung bernafas biasa. Apa yang terjadi kemudian? Karena dia sudah dihirup, kalian dipakai, kemudian dihirup hanya sebatas begitu saja, nanti ada sisa ini ketika dia bernafas biasa, ini obatnya bisa keluar. Nah, itu berbahaya juga. Kemudian selain daripada itu, pada saat pemakaian pada kemasan ini harus sering-sering dilakukan proses pembersihan. Misalkan, ini kan kalau kalian saya rasa kalian sudah pernah
melihat ya sediaan aerosol ya. Sediaan aerosol itu kan sebentar. Coba saya cari dulu. Sebentar ya. Supaya kalian punya gambaran juga. Iya, iya. Saya coba tampilkan di sini. Saya coba. Oke. Nah, agak kurang. Nah, ini ya. Ini kan salah satu salah satu bentuk sediaan aerosol. Nah, ini kan dia adalah kemasannya nih bagian tabungnya ini. Ada nggak yang lebih bagus kelihatannya? Nah, ini. Nah, ini ya. Ini kan ini adalah gasnya. Ini adalah obatnya. Ini adalah alatnya. Alat apa namanya? Alat untuk menyemprotkan, karena di sini itu tidak ada knopnya. Knopnya itu ada di sini. Keras ya itu. Di bagian yang kayak pipa ini. Ini adalah sediaannya. Jadi disediaan di sini ada dia dikemas dalam kemasan logam. Kemudian di sana ada gas dan cairan apa namanya? Cairan pelarutnya, cairan pekat pelarutnya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam sini. Kemudian baru disemprot. Ini dibuka baru disemprotkan. Nah, bagian obatnya ini akan masuk di bagian sini, dan ini adalah bagian yang akan masuk ke dalam mulut pemakainya. Nah, tadi di awal saya sampaikan salah satu masalah dalam pemakaian ini biasanya pasien itu mengalami sariawan setelah menggunakan obat. Mungkin ada dari kalian yang bisa menggunakan obat seperti ini ya. Pasien itu mengalami sariawan. Kenapa bisa sariawan? Karena proses di sini itu tidak bersih. Ini kan ketika dia dipakai kan ada bagian yang disemprotkan. Mungkin saja ada bagian droplet-droplet yang kemudian masih menempel di bagian sini. Kemudian itu digunakan, nah itu yang biasanya menimbulkan reaksi sariawan. Ini harus dibersihkan. Ya, ini harus dibersihkan. Gimana caranya pembersihannya di sini? Yaitu dengan cara dicuci dengan menggunakan air hangat, atau direndam dia dulu dengan menggunakan air hangat, kemudian dibilas. Ini harus benar-benar dilakukan proses pencucian secara berkala atau periodik. Tujuannya apa? Supaya menghindari adanya kontaminasi silang yang bisa menimbulkan seperti tadi, salah satu contohnya sariawan dan sebagainya. Ini penting untuk diberikan informasi kepada pasien. Misalkan tanya, Pak, sudah pernah menggunakan ini belum? Oh, sudah, saya sudah pernah. Oke, berarti Bapak sudah tahu berapa kali penyemprotan yang harus dilakukan? Sudah. Itu kita harus gali, walaupun dia bilang saya sudah pernah, Pak, saya sudah tahu caranya, tapi kalian harus tanya, benar nggak caranya dia untuk menggunakan sediaan tersebut. Nah, ini biasanya memang membutuhkan latihan. Artinya membutuhkan latihan itu untuk menggali informasi ke pasien, apakah benar caranya dia. Jangan kemudian ini misalkan pasiennya itu kita bertanya, Pak, apakah Bapak sudah pernah menggunakan obat ini? Oh, sudah, saya sudah sering. Saya dari usia 17 tahun menggunakan obat ini. Oh, oke. Berarti Bapak sudah tahu. Nah, kita gali di sana. Berarti Bapak sudah tahu berapa kali penyemprotan yang digunakan? Oh, sudah, sekian. Jangan kemudian kalau pertanyaannya diubah menjadi seperti ini. Bapak sudah tahu caranya? Sudah, saya sudah menggunakan ini dari usia 17 tahun. Oke, kalau gitu coba diceritakan gimana caranya. Nah, bahasa-bahasa seperti ini itu akan condong membuat pasien itu merasa dihakimi. Oh, ini Anda
dalam dirinya bisa saja dia berpikir, Anda nggak percaya ya saya memang sudah pernah menggunakan obat ini dan dari usia 17 tahun. Nah gitu jadinya. Makanya di sini butuh trik cara yang lebih halus untuk menggali informasi kepada pasien terkait dengan cara pemakaiannya. Itu kalau pasiennya, karena nanti supaya tidak ada kesan kita menggurui, ya, antara pasien dengan apoteker itu harus sejajar. Artinya sejajar itu tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang minoritas seperti itu. Ini harus sejajar karena ketika kita memposisikan diri sebagai kondisi yang sejajar, komunikasi itu akan menjadi lebih bagus. Kalau kita berasa di atas, itu akan merasa seperti mengajari orang, itu memberikan pelajaran pada orang, itu akan komunikasinya saya yakin tidak akan baik, ya. Kalian yang dominan, kalian yang lebih banyak berbicara, si pasiennya hanya diam, oke, iya, baik. Itu nanti akan bias, ini pasien benar-benar bisa memperhatikan ataukah dia tidak fokus terhadap kita. Itu. Jadi informasinya bisa menjadi tidak tersampaikan. Makanya di sini penting kita harus bisa menyesuaikan diri dengan si pasien. Kalau misalkan kan banyak tipe pasien itu yang ada yang, mohon maaf nih ya, ada yang sok tahu gitu kan. Ketika ada pasien yang sok tahu, kita jangan kemudian nyerah. Apalagi kalian kemudian bersikukuh memberikan informasi kekeh dengan ingin melampaui dia. Ini akan terus saling melampaui seperti itu. Paham maksud saya ya? Kalau kalian sering berkomunikasi dengan orang, kalian akan bisa merasakan. Nah, di sini pentingnya seorang apoteker itu, seorang farmasis atau apoteker itu pada saat dia berkomunikasi itu penting kemudian memposisikan diri. Jangan kemudian juga terlalu di bawah. Terlalu di bawah si pasien itu akan merasa besar kepala seperti itu ya. Makanya tadi saya bilang ada yang sok tahu seperti itu, kita tetap berada di bawah. Ini nanti dia akan merasa dia merasa sok tahu dan kemudian dia malahan merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar. Makanya di sini harus dalam kondisi yang setimbang. Gimana caranya? Ya memang butuh latihan dalam berkomunikasi. Makanya sering-sering datang ketemu dengan orang, sering-sering berbicara dengan orang. Dengan cara seperti itu kalian akan mulai belajar tipikal dari orang. Oh kalau kayak gini dia harusnya seperti ini dia caranya untuk melakukan pendekatan. Kalau ini pasien seperti ini, pendekatannya caranya seperti ini. Karena setiap orang itu dia punya tipikal yang berbeda-beda dan cara penanganannya pun berbeda-beda. Karena ingat bahwa informasi yang kita berikan inilah informasi yang sangat berharga. Yang ada kaitannya dengan tingkat kesembuhan dari pasiennya. Jangan kemudian, ini ingat ya Pak, ini apa yang saya bicarakan sekarang ini ada kaitannya dengan keselamatan Bapak, gitu misalkan. Nah, jangan seperti itu. Itu artinya sudah menggurui. Nah, si pasien itu menjadi merasa takut. Kalau pasien itu merasa takut, dia menjadi tidak fokus dia mendengarkan apa yang diinformasikan. Kemudian jangan lupa di bagian akhir untuk menggali lagi bagaimana, apakah sudah jelas, sudah oke. Kalau sudah jelas mungkin bisa diulang lagi. Nah, itu kan biasanya yang umum digunakan. Tapi kalau ketika di lapangan tidak seperti itu. Bagaimana Pak? Sudah jelas atau Bu? Bagaimana Bu? Sudah jelas? Ya, jadi ingat Bu ya, ini digunakannya 3 kali sehari gitu. Seperti itu misalkan. Kalau kalian praktek biasanya kalian kirimkan video-video itu kan biasanya berbicaranya bagaimana Ibu, Bapak, sudah jelas? Sudah. Oke, mungkin bisa diulang. Nah, gitu. Kan terlalu monoton dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bisa juga dengan cara menekankan kembali. Ingat ya Pak ya, ini 3 kali sehari loh Pak obatnya, yang ini. Kemudian yang ini sekian kali loh Pak ya, jangan sampai lupa. Ini nanti saya sudah berikan penanda loh di bagian ini. Untuk yang 3 kalinya saya sudah berikan penanda di bagian ini. Untuk yang 2 kalinya saya sudah berikan penanda di bagian ini. Itu caranya informasi yang bisa dilakukan. Karena teknik komunikasi itu adalah sesuatu yang bisa dibilang gampang-gampang susah. Padahal
dari komunikasi ini kita bisa memberikan informasi yang sangat berharga kepada pasien. Gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Waktu masih tersisa, mungkin tidak masalah ya, kita cukupkan. Kalau misalkan ada yang tanyakan, kalau misalkan tidak, kita cukupkan sampai di sini. Pak, mohon Kita, izin bertanya, Pak, sedikit ya, saja. silakan. Ya. Mengenai tadi KIE dalam pemusnahan inhaler tuh apa boleh ya Pak di recycle atau didaur ulang atau tidak Pak? Recycle itu tergantung dari jenis kemasannya. Tetapi biasanya yang harus kita perhatikan adalah mengeluarkan isi gasnya. Isi gasnya itu yang utama yang harus kita perhatikan. Gini, dari tahun berapa ya? Dari dulu itu sudah dicanangkan pemilahan sampah. Tapi apa yang terjadi di masyarakat? Kita berbicara di masyarakat. Hanya sedikit orang yang memilah sampah. Apalagi sampah obat. Berapa dari kalian ini yang memilah sampah obat? Ada. Saya yakin kalian punya misalkan kemasan apa yang namanya, botol misalkan. Botol sirup. Berapa orang dari kalian yang sudah merobek etiket ataukah merobek apa namanya itu ya, merobek etiket, benernya etiket yang menempel pada kemasan primer? Nah, ada saya yakin. Dari kalian 90 ini, 89 ini, saya yakin tidak ada yang melakukan proses perobekan etiket. Kalian tahu kenapa itu penting? Karena kemasan yang sudah dibuang ini, apalagi etiketnya tidak dirobek, itu bisa disalahgunakan. Percaya nggak dengan itu? Percaya ya, karena kasusnya sudah sering sekali muncul. Apalagi kalau misalkan ada sediaan dalam bentuk blister, sediaan dalam bentuk strip. Itu kemarin kan sempat kasus itu, ada yang mengambil sampah-sampah medis itu kemudian dia dibersihkan lagi kemudian dijual. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya pemusnahan terhadap kemasan obat itu penting dilakukan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan recycle tadi. Untuk sediaan-sediaan gas seperti ini, recycle-nya hanya dari segi, mungkin hanya dari segi kemasannya dia aja. Dan itu pun tidak bisa di-recycle secara pribadi. Secara pribadi itu maksudnya skala rumahan, tidak bisa. Harus dia dibawa ke skala yang lebih besar lagi. Ke skala industri, karena kemasan ini, misalkan kemasan logam, misalkan ya saya ambil kemasan logam, karena itu yang paling sering kita temukan, ini kemasan logam ini harus dipecah lagi dulu, dilebur dulu, baru kemudian bisa di-recycle. Nah, cara pemusnahan yang bisa kita lakukan di skala rumah tangga itu adalah dengan teknik pelubangan tadi. Tujuannya apa? Pertama, mengamankan si sediaannya. Ingat ya, ini kemasan sediaannya itu sudah habis. Caranya mengetahui dia sudah habis atau tidak gimana, Pak? Kalian ambil sediaan tersebut, kalian semprotkan, itu sudah tidak ada cairan lagi yang keluar, hanya gasnya saja. Gas yang katanya sudah habis itu ya, kalau kalian punya alat-alat semprot, ini kan kalian semprotkan, ini sudah keluar gasnya sudah kecil banget, gitu misalkan, sudah kecil sekali, tetapi bukan berarti gas di dalamnya itu habis, tidak. Makanya perlu dilakukan proses pelubangan. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, disemprotkan sudah sangat kecil sekali keluar, itu ketika kalian melakukan melubangi kemasan tersebut, itu sudah aman karena tekanan di dalamnya itu sudah kecil. Berbeda halnya kalau kalian baru membeli iseng ini dilubangi, nah ini rawan menimbulkan ledakan. Karena apa? Karena tekanan di dalamnya itu masih besar, harus hati-hati. Jadi saya tekankan kembali, saya berikan catatan bahwa melubangi kemasan itu boleh dilakukan ketika sediaan tersebut sudah benar-benar habis. Caranya bisa dikocok, sudah tidak ada lagi yang terkocok di dalamnya, berarti itu sediaannya sudah habis. Itu harus dilubangi. Karena kalau tidak dilubangi, ingat di sana masih ada gas, walaupun sedikit, masih ada gas, apalagi nanti ini kan biasanya kalau kita limbah rumah tangga akan dibuang ke
TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, ketika di tempat pembuangan akhir kan sekarang yang terjadi di tempat pembuangan akhir itu kan pembakaran. Nah, bisa dibayangkan kalau botolnya itu yang masih ada gasnya walaupun sedikit, itu kemudian dia dipanaskan. Gas di dalamnya akan memuai, menekan ke segala arah, dan ini kemasannya masih tertutup rapat. Sini akan bisa menimbulkan ledakan, dan itu sangat berbahaya. Nah, berarti kembali lagi ke pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, dengan teknik pelubangan itu. Itu yang bisa kita lakukan. Merusak kemasannya dengan cara melubangi. Kemudian kalau dibentuk aerosol dengan cara pelubangan itu sudah terkategori sebagai merusak kemasan. Berarti kalau sudah rusak kemasannya, tidak akan bisa lagi disalahgunakan. Ya. Kira-kira seperti itu. Siapa tadi saya lupa? Siapa? Kiki ya? Saya Yunia, Pak. Oh, sorry. Siapa? Yunia ya. Kira-kira seperti itu. Tidak direkomendasikan kalau didaur ulang ya, Pak. Daur ulang maksudnya gimana, Dek? Saya persepsi. Daur ulang itu yang dimaksud gimana? Bukan, ini kan termasuk sampah medis ya, Pak. Misalnya, Pak, tidak dianjurkan. Sebenarnya, kalau sudah sampah medis, itu yang baik itu sebenarnya harus dipisah dari sampah rumah tangga ya. Saya berbicaranya di rumah tangga nih ya. Sampah medis dengan sampah rumah tangga itu harus dipisahkan. Di rumah sakit pun itu sampah medis dengan non medis itu dipisahkan. Nah, ketika nanti masalah daur ulang, artinya yang saya tangkap itu dijual kembali nih produknya di pengepul sampah gitu misalkan, bisa saja karena di situ kan yang sudah di sana itu kan berarti kemasan logamnya bisa saja dibuang, tetapi harus diperhatikan bahwa ini adalah sampah-sampah medis. Kalau di rumah sakit itu kan pihak ketiga yang mengambil sampah medis itu berbeda dengan pihak-pihak yang mengambil sampah rumah tangga. Berbeda. Kalau di rumah tangga gimana, Pak? Nah, kalau di rumah tangga kan bisa dibilang itu apa ya namanya ya, tidak terpisah secara memisah, benar-benar memisah antara sampah rumah tangga dengan sampah medis. Nah, ini makanya kalau kita memiliki hal-hal produk-produk dari medis yang bisa kita lakukan, misalkan ambil contoh tadi, kalau gas itu tadi kita lubangi, kemudian bisa kita lakukan proses, kita kucurkan di air di sana, kita kocok, kita keluarkan. Kita lakukan pembilasan. Kalau sudah dilakukan pembilasan seperti itu sudah relatif lebih aman. Ya, jadi kemasan primernya tersebut sudah tercucikan dari zat-zat aktifnya. Begitupun kalau kalian punya misalkan botol-botol kaca. Kalau saya di rumah itu botol-botol kaca dari obat itu saya biasanya sisihkan. Saya biasanya masukkan karena saya kan punya anak juga. Dan apa namanya bisa dibilang itu konsumsi obat itu lebih sering. Konsumsi obat suplemen itu lebih sering. Biasanya saya botol kaca misalkan dia adalah botol kemasan dari suplemen kah, kemasan dari obat, itu biasanya saya sisihkan, saya masukkan ke dalam suatu wadah khusus untuk obat-obat seperti itu. Nah, itu kemudian saya hilangkan kemasan primernya ini. Nah, setelah dia terkumpul cukup banyak, itu baru kemudian dilakukan proses pembilasan. Yang saya lakukan hanya pembilasan saja. Tidak sampai kemudian memecahkan atau kan sebagainya, hanya pembilasan. Pembilasan ini sudah cukup menghilangkan zat-zat aktifnya. Sehingga kemudian kalau kemudian diambil oleh misalkan orang yang ngambil sampah itu menjadi lebih aman gitu. Itu kalau di situ yang saya anggap sebagai recycle bisa lebih aman jadinya. Caranya, tekniknya seperti itu. Jadi kalau saya biasanya kumpulkan dulu. Ini kan botol itu banyak ya, botol plastik atau botol kaca bekas minuman, minuman biasa gitu maksud saya, dan botol yang bekas obat itu biasanya kita pisahkan dulu. Kita lakukan proses perusakan terhadap etiket. Ini penting ya, karena memang kejadian hal seperti ini
di Bali tidak ada, tetapi kan ini nanti pengepul yang dari Bali itu kan dibawa ke Jawa, ini kan bisa disalahgunakan juga. Nah, itu harus hati-hati. Ya, itu harus hati-hati. Apa namanya, Pak, biasanya kalau kalian sering melakukan mempreteli itu ya, istilahnya mempreteli bagian apa namanya itu bagian etiket, pasti kalian sering menemukan ini sulit Pak untuk ya nggak harus dipreteli seluruhnya hilang, nggak, asalkan dia sudah cacat, sudah rusak, itu pasti apa namanya orang akan berpikir 1000 kali untuk menyalahgunakan kemasannya. Tapi kalau dia kemasannya masih bagus, nah itu yang berbahaya, gitu ya. Yunia, kira-kira bisa menangkap maksud saya? Iya Pak, bisa Pak. Ya, Sudah sangat oke. jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Yunia. Jadi itu penting ya, kita apa namanya memperlakukan kemasan-kemasan dari obat. Kalau kemasan minuman nih, mohon maaf nih, kebetulan di samping saya ini kemasan minuman. Kalau kemasan minuman plastik seperti ini nggak masalah. Ini kan makanan, minuman. Nggak masalah, dibuang langsung, nggak masalah. Tapi kalau kemasan obat, itu harus berhati-hati. Ketika kalian di apotek pun kan kalau melakukan proses pemusnahan, itu kalau dia sediaannya berupa sediaan cair, itu harus dibuang atau diencerkan terlebih dahulu, baru kemudian dibuang, misalkan dibuang ke kloset. Jangan langsung kemudian dibuang, tapi diencerkan terlebih dahulu. Nah, kalau kemudian kalian punya botol-botol obat, itu kan kemasannya sudah habis, isinya sudah habis. Ini cukup dilakukan proses pengenceran, dibilas dia. Setelah dibilas, ini juga sudah basah kan dia botolnya, dihancurkan sedikit lah etiketnya itu, baru kemudian dibuang. Itu akan lebih aman, ya. Ini penting edukasi seperti ini, edukasi pemusnahan obat kan dagu sibu ya. Dagu sibu itu harus penting untuk diedukasi kepada masyarakat, karena tidak jarang ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kemasan-kemasan obat. Gitu. Ada lagi? Cukup? Oke. Oke, sudah tidak ada. Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan kita yang terakhir sampai di sini. Kemudian Jumat depan, saya nggak tahu ya, Jumat depan itu apakah sudah ada belum surat edaran untuk cuti bersama dan sebagainya? Yang saya tangkap di grup dosen belum ada. Atau saya lupa mungkin karena belum ada informasi terbaru lagi mengenai hal itu. Ya, jadi nanti saya akan hubungi ke Korma, kita akan komunikasi lebih lanjut lagi bagaimana kaitannya dengan kegiatan minggu depan, apakah minggu depan dijalankan atau tidak. Kalau misalkan dijalankan berarti minggu depan kita alokasikan untuk ujian, ya. Kita alokasikan untuk ujian, nanti sistem ujiannya kita menggunakan Webex seperti ini. Ya, saya informasikan sekarang aja. Untuk ujian kita menggunakan sistem Webex seperti ini. Kemudian kamera kalian harus aktifkan. Kamera, jadi kalian menggunakan sistem Webex. Webex ini kalian menggunakan ujian itu akan menggunakan 2 alat ya. Satu menggunakan HP, satu lagi menggunakan laptop. HP akan terkoneksi dengan Webex, kamera diaktifkan. Laptop akan terkoneksi dengan, saya akan berikan link nanti, link untuk ujiannya. Google Form. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Webex-nya, jadi yang pertama HP itu digunakan untuk masuk ke dalam akun Webex-nya, tapi di sana digunakan kameranya, yang diaktifkan itu adalah kameranya. Kemudian yang kedua itu adalah laptop. Laptop itu kita gunakan untuk membuka link ujian. Link ujian itu akan saya berikan dalam bentuk Google Form. Format ujiannya saya menggunakan aplikasi Google Form. Nanti saya akan sampaikan dengan melalui Webex-nya. Saya akan bilang bahwa linknya adalah
ini. Kemudian kalian langsung ketik di laptop. Nah, untuk tadi HP-nya itu harus diletakkan di belakang tempat kalian bekerja, misalkan seperti ini misalkan laptopnya ini, letakkan di sini, kalian letakkan di sini, gitu ya, kalian letakkan di belakang kalian, sehingga kamera ini akan bisa melihat kalian dari belakang dan keutuhan dari layar. Ini yang harus disetting dulu. Silahkan kalian setting sebelum ujian. Pada saat ujian, harus kondisinya seperti itu. Tidak ada alasan, Pak, tidak bisa, Pak, karena gini, Pak, nggak bisa. Ujiannya paling lama hanya 1 jam. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan untuk ujiannya? Bertanya, Pak, izin. Ya, silakan. Berarti itu untuk ujiannya itu kan keseluruhan materi awal sampai materi akhir. Itu kalau boleh tahu, Pak, itu Materi saya gitu ya. kalau boleh tahu ujiannya Kenapa, Dek? esainya. Oh, kalau masalah itu bisa pilihan ganda, bisa esai. Yang jelas materinya adalah materi yang saya berikan. Skupnya adalah materi yang saya berikan. Oh, model soalnya bisa dalam bentuk esai, bisa dalam bentuk pilihan ganda. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Mengenai mekanisme cukup jelas ya. Jadi nanti kalian gunakan HP, ini berada di belakang seperti ini. Saya contohkan sekarang supaya kalian bisa menyiapkan diri nanti. Supaya nggak mau dekat-dekat ujian, baru kemudian ada masalah. Sebentar, saya akan masuk login lagi dengan menggunakan HP saya. Nah, di situ kelihatan nggak ya? Nah, saya menggunakan dua kamera, dua HP. Nah, seperti ini. Jadi bisa kelihatan. Nah, ini laptop saya. Dan sayanya ada di belakang. Apa? Sorry. Ini kameranya ada di belakang dan laptopnya bisa kelihatan. Seperti itu kira-kira. Ini saya buat blur memang. Nah, gini misalkan. Sebentar. Nah, misalkan gini. Jadi kelihatan. Ini tangan kalian misalkan. Kedua-dua tangan itu bisa kelihatan. Jadi layar itu bisa kelihatan. Bisa diamati di sana? Bisa, Pak. Oke. Karena saya menggunakan Udah. Bangke.